Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah tengah minggu dalam ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya kita lakukan bersama-sama di dalam rumah keluarga Bapak Ibu Asikin Baim. Karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita malam hari ini kita lakukan melalui rekaman. Tema ibadah rumah tangga pada hari ini adalah gembira di tengah derita. Saudara-saudara, kenyataan hidup kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Adakah di antara kita yang membayangkan berbulan-bulan harus berada di rumah karena COVID-19? Adakah di antara kita yang membayangkan karena faktor usia dan kesehatan kita sehingga kita tidak dapat beribadah di gedung gereja? Yang mana dalam waktu yang cukup lama. Adakah yang membayangkan bahwa kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya, serta mengurangi bepergian bila itu tidak terlalu penting? Apakah yang terjadi? Khususnya di masa COVID-19 ini yang nyaris tak terbayangkan sebelumnya. Namun itulah realita yang harus kita jalani, sekalipun tentu sangat tidak menyenangkan. Melalui tema ibadah hari ini, kita diajak untuk tetap bergembira dan optimis dalam menghadapi kenyataan perubahan kehidupan dalam bentuk apapun, termasuk ketika kita menghadapi penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bangkit berdiri dengan mempersiapkan diri dan mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian sebagai pujian pembukaan ibadah kita. Marilah kita bersama-sama menyanyi nyanyian rohani, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan
duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita memulai ibadah kita tunduk, kita berdoa, mengucap syukur untuk ibadah malam hari ini. Kita berdoa. Bapa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berterima kasih punya Allah yang luar biasa. Kami berterima kasih punya Allah yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami mau bersyukur untuk hari yang luar biasa ini, di mana Engkau telah membimbing kami, menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh hadir malam hari ini di rumah kami masing-masing, boleh membuka HP kami, boleh bersama-sama live streaming, boleh mengikuti ibadah syukur kami pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Ibu Asikin Baim, anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Bersyukur juga untuk pertambahan usia bagi Bapak kekasih kami, Opa kekasih kami, orang tua panutan kami, yang mana Tuhan izinkan 1 tahun lagi bertambah di tanggal 5 Oktober kemarin. Ucapan syukur kami baik dalam keluarga, ibadah malam hari ini maupun gereja kami Pope Immanuel Kopassus di Jantung. Kami juga sangat bersyukur buat hari yang indah di tengah-tengah minggu ini di dalam keluarga Bapak Ibu Asikin Baim yang sebenarnya kami lakukan di gereja. Kami lakukan di kediaman Bapak Ibu, tetapi hari ini kami melaksanakan ibadah itu di gereja kami. Kami percaya dimanapun kami berada untuk menaikkan pujian syukur kami tahu bahwa Tuhan Yesus Engkau hadir dan kami percaya Engkau memberkati ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya boleh jadi di dalam nama-Mu, dan kami percaya dengan campur tangan Tuhan ibadah kami ini dapat berlangsung dengan baik. Terutama sebentar kami akan menerima firman Tuhan yang akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Rituan Pintor Sihombing. Biarlah semua berkenan malam hari ini, semua jemaat yang mengikutinya boleh mengikuti dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya di tengah COVID ini yang bisa kami lakukan adalah saling mendoakan, saling memberi semangat, saling menjaga silaturahmi, terutama sapa dan salam kami. Inilah doa syukur kami akan mulai ibadah ini. Kami bawa itu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Untuk itu mari kita bernyanyi dari lagu pop rohani, Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau
Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Marilah kita berdoa. Ajarkan kami Tuhan untuk dalam setiap jalan kami memuliakan nama-Mu. Saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami dapat memahaminya. Di dalam pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 dengan judul perikop Kepala Penjara Filipi. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Saya akan membacakan bagi kita. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagian orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang telah ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, tema hari ini berbicara tentang gembira di tengah derita.
Tentu ini nampaknya hanya sebuah tematis belaka. Bagaimana mungkin demikian pertanyaan banyak orang bisa bergembira di tengah derita. Orang biasanya gembira ketika dalam kondisi suka, naik jabatan, rumah baru, mobil baru, lulus kuliah, menikah, dan lain sebagainya. Itu sebabnya di rumah kita selalu terpajangkan gambar-gambar yang mengisahkan tentang kegembiraan kita, menceritakan tentang sukacita kita. Tapi belum pernah saya melihat ada rumah, ada keluarga yang memasang foto ketika mereka sedang susah. Rumah terbakar, sakit, kaki yang diangkat dengan pakai tongkat, atau lain sebagainya. Karena biasanya duka itu inginnya cepat lenyap. Tapi suka janganlah cepat berlalu. Nah, itulah kehidupan kita manusia. Tapi hari ini kita ingin belajar dari cerita yang menarik sekali. Perjalanan Paulus kali ini dilakukan dalam semangat yang menyala-nyala. Sebab dilakukan selesai sidang di Yerusalem yang pastilah menegangkan karena dimulai dengan konflik. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Dalam perjalanan ini Paulus dengan penuh kegembiraan menyampaikan hasil keputusan sidang di Yerusalem yang dihadiri oleh para rasul dan penatua kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya. Apa itu hasilnya? Ketika itu Paulus berkata, tak ada kekuatan yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus. Orang banyak melarang untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi Paulus mengatakan tidak bisa. Karena cintanya begitu kuat dalam hidupku. Ancaman ada, yes. Selalu ada ancaman kepada Paulus. Jangan pernah sebut nama Yesus kalau tidak engkau mati. Tapi lagi-lagi Paulus berkata, apa yang harus aku bodohi dan aku bohongi? Ia yang tak pernah berdosa tentang cintanya padaku. Itulah yang kuberitakan. Nah, ibu dan bapak saudara sekalian, kisah ini kemudian dikisahkan, diceritakan kepada orang-orang di jemaat yang dikunjungi Paulus. Nah, ketika sedang berjalan-jalan di kota Filipi, mereka tidak menyangka ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Tentu dalam teks Alkitab tidak disebutkan alasannya, tapi mereka mengikuti Paulus dari belakang. Hal itu dilakukan selama beberapa hari dan dirasa sudah mengganggu sehingga Paulus mengusir roh tenung dari perempuan itu. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Tindakan Paulus ini tentu saja tidak disenangi maksud saya oleh tuan-tuan dari perempuan tukang tenung itu. Karena penghasilan mereka dari perempuan itu sudah pasti akan berkurang. Sehingga mereka menangkap Paulus dan Silas. Nah, ibu dan bapak saudara sekalian, saya akan menjelaskan sedikit tentang perempuan tukang tenung ini. Dia adalah orang yang dirasuki oleh roh jahat. Dan itu dibuat oleh tuan-tuan sang pemilik dari perempuan tukang tenung ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan penghasilan atas kata-kata perempuan itu, atas tafsiran-tafsirannya, atas ramalan-ramalannya. Dan ini sangat diminati untuk mengetahui tentang masa depan. Tapi nampaknya perempuan itu terus mengikuti kemana Paulus berada. Walaupun tidak mengganggu secara fisik, tapi kehadiran itu sangat terganggu bagi Paulus. Mengapa? Karena tidak pantas perempuan berada di tengah laki-laki dalam masyarakat saat itu. Itu tidak pantas. Belum lagi kemudian perempuan itu adalah seorang perempuan tukang tenung. Dia memang hanya alat-alat, tapi ada orang-orang kuat di belakangnya yang mempengaruhi dia. Nah, lalu kemudian tuan-tuan dari perempuan tukang tenung ini menangkap Paulus dan Silas dan membuat alasan agar penangkapan itu sah. Mereka menyebarkan fitnah dengan menyampaikan tuduhan bahwa Paulus dan Silas telah mengacaukan kota.
Saudara lihat, kabar bohong dapat menghancurkan. Paulus dan Silas kemudian ditangkap oleh sebuah kabar bohong. Bukankah ini yang terjadi pada negara kita beberapa waktu yang lalu? Hoaks di mana-mana tentang undang-undang cipta kerja karya yang menyebabkan kota rusuh, hancur, tidak hanya di Jakarta, tapi di beberapa tempat. Sangat disayangkan. Dan kisah ini ternyata bukan hanya ada pada saat sekarang, tapi pada waktu zaman Paulus dan Silas. Mereka ditangkap dengan menyebarkan fitnah. Dan kemudian apa yang terjadi? Kedua orang ini kemudian dibawa dan dimasukkan dalam penjara. Demikianlah perjalanan yang semula menyenangkan karena memberitakan hasil keputusan sidang Yerusalem menjadi hancur berantakan. Saudara bisa bayangkan? Di Yerusalem mereka menang, sukacita. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada tuduhan yang dapat menangkap mereka, memenjarakan mereka. Saudara-saudara bisa bayangkan Paulus yang tidak punya kesalahan di penjara. Dan bukan hanya itu, di tengah keadaan tubuh yang terluka, perih dan sakit, mereka ditempatkan dalam ruang yang maksimum keamanannya. Dalam Alkitab dikatakan mereka ditempatkan di ruang tengah. Itu berarti bahwa kehidupan mereka di dalam penjara itu dipantau dengan begitu ketatnya. Dilihat dari segala sudut dan ruang. Tak hanya itu, mereka juga dipasung kakinya. Saudara bisa bayangkan, sudah dalam kondisi tubuh yang lelah, capek, terluka, tapi mereka juga dipasung kakinya. Bukankah itu sebuah hukuman yang sangat luar biasa dialami Paulus dan Silas? Tubuh terluka, kaki dipasung dan dalam penjara maksimum. Sungguh suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Namun, apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka bersedih hati dan bermuram hati karena keadaan itu? Tidak. Dalam keadaan semacam itu mereka tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ayat 25. Nah, saudaraku, dalam situasi kita seperti sekarang ini, semua orang mengalami apa yang diderita, yaitu ketakutan, kecemasan akibat COVID-19. Semua orang mengalami itu. Baik mereka yang terdampak langsung karena sakit, atau mungkin terdampak karena pengaruh dari situasi ekonomi bangsa ini. Menyebabkan lost job, kehilangan pekerjaan, pengangguran. Tukang-tukang ojek, kehilangan penumpang. Mereka yang bekerja dalam sektor-sektor perdagangan misalnya seperti restoran, hotel-hotel. Atau mungkin mereka pedagang kaki lima. Semua terdampak. Nah, itu yang kemudian kita alami. Ada pertanyaan, lalu bagaimana kita menyikapinya? Kalau semua orang kena, apa yang harus kita lakukan? Ada dua. Yang pertama, jadilah seorang the winner atau the loser. Apa artinya? Seorang the winner adalah dia tahu ada persoalan, dia tahu ada masalah, dia menghadapi penderitaan, tetapi ia tetap bisa berdiri di dalamnya. Karena dia punya pengharapan di dalam penderitaan tersebut. Sementara the loser akan berkata, tidak ada harapan, hari ini terlalu gelap dan tidak ada secercah harapan apapun. Semua mengalami susah, semua mengalami penderitaan dan putus asa. Perbedaan yang terjadi adalah, maukah kita menjadi the winner atau justru kita the loser? Semua mengalami, semua merasakan, tapi cara hidup yang penting menghadapinya. Nah, kita bisa membayangkan mereka berdoa dengan kata-kata dan bernyanyi dengan semangat. Paulus dan Silas, mengapa mereka tetap dapat berdoa dan memuji nama Tuhan? Di sini kita belajar bahwa yang membedakan manusia bukanlah penderitaan yang mereka hadapi, melainkan bagaimana mereka bersikap terhadap penderitaan. Itu tadi yang saya katakan, saudara-saudara. Saya ulangi. Kita belajar bahwa yang membedakan manusia bukanlah pada penderitaan yang mereka hadapi, melainkan bagaimana mereka bersikap terhadap penderitaan. Apakah kita mau jadi seorang loser atau the winner? Semua mengalami penderitaan, semua mengalami dampak, semua mengalami apa yang kemudian
terjadi. Saya mengalami itu. Tidak bisa berjumpa dengan jemaat, tidak bisa berelasi dengan banyak orang, membatasi diri dalam perjumpaan-perjumpaan, bahkan perkunjungan-perkunjungan juga harus dibatasi. Semua. Memang saya tidak sakit. Memang secara ekonomi saya tidak terdampak langsung. Tetapi ada dampak-dampak yang terjadi yang dirasakan oleh semua orang. Oleh sebab itu saudaraku, sekali lagi kita belajar bahwa yang membedakan manusia bukanlah pada penderitaan yang mereka hadapi, melainkan bagaimana mereka bersikap terhadap penderitaan itu. Nah, tentang hal ini kita dapat belajar dari seorang psikiater yang terpaksa hidup di kamp konsentrasi pada zaman Hitler yang bernama Viktor E. Frankl. Bersama dengan orang-orang keturunan Yahudi lainnya, ia juga merasakan siksaan demi siksaan luar biasa. Tak sedikit teman-temannya yang kehilangan semangat dan meninggal dunia. Dalam keputusasaan begitu mendalam, sangat tertekan sekali. Namun hal itu tidak berlaku bagi Frank. Ia terus melakukan apa yang dapat ia lakukan dengan sekuat tenaga. Sampai kemudian ia diperbantukan merawat orang-orang sakit. Salah satu sumber kekuatan yang digunakan Frank adalah dengan kalimat demikian. Kita tidak perlu berharap sesuatu dari hidup. Sebaliknya, biarkan hidup mengharapkan sesuatu dari kita. Saya ulangi saudara-saudara. Kita tidak perlu berharap sesuatu dari hidup. Sebaliknya, biarkan hidup mengharapkan sesuatu dari kita. Apa artinya? Begini. Dalam kisah yang kita baca tadi, kepala penjara itu kemudian bingung karena melihat pintu-pintu penjara terbuka semuanya. Ia sedang berhadapan dengan sebuah situasi yang tidak mudah. Karena jika ada satu saja narapidana yang keluar kabur, maka hukumannya bukan pemecatan, tapi hukum mati. Tentu ini menakutkan bagi orang tersebut. Belum lagi nanti berdampak pada keluarga dan lain sebagainya. Itu sebabnya kemudian dia bermaksud untuk bunuh diri. Tapi apa yang menarik saudaraku? Kedua orang ini, Paulus dan Silas, berkata, jangan lakukan. Jangan. Kami masih di sini. Ini menunjukkan bahwa ayo, masih ada harapan. Di tengah-tengah kesulitan yang kau hadapi, masih ada harapan. Kami tidak kemana-mana. Kami ada di tempat ini. Itu sebabnya Frank juga berkata, kita tidak perlu berharap sesuatu dari hidup. Sebaliknya biarkan hidup mengharapkan sesuatu dari kita. Itu yang menunjukkan bahwa hidup inilah yang kita miliki, yang kemudian memberikan kita harapan ke depan. Melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dengan demikian kita dapat melihat di balik kegelapan akan muncul sinar. Di balik hujan akan muncul pelangi. Kalimat ini memberi stamina yang positif bagi Frank. Karena kehidupan masih membutuhkan kehadirannya. Kehidupan masih membutuhkan kehadirannya. Itu sebabnya dia menuliskan tadi. Kita tidak perlu berharap sesuatu dari hidup. Sebaliknya, biarkan hidup mengharapkan sesuatu dari kita. Mari kita lakukan sesuatu dalam hidup ini. Ini yang dimaksud oleh Frank tadi. Betul kita menghadapi kesusahan, yes. Tapi mari kita rayakan hidup. Agar kita memiliki arti di dalamnya. Dan karena kehidupan masih membutuhkan kehadirannya, maka ia berusaha melakukan apapun dengan sebaik-baiknya bagi kehidupan. Pengalaman itu kemudian ia tuangkan dalam sebuah buku yang terkenal berjudul Man's Search for Meaning. Manusia mencari apa arti hidup ini. Manusia mencari. Dan adakah kita menemukan makna hidup ini? Karena hidup ini jauh lebih berarti dari apapun. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih berarti dari apapun. Jadi jika kita masih hidup, mari rayakan hidup ini dengan penuh syukur. Kita tidak perlu berharap sesuatu dari hidup. Sebaliknya, biarkan hidup mengharapkan sesuatu dari kita. Apa artinya? Kita bisa lakukan sesuatu. Jangan menyerah. Jangan kemudian putus asa. Kita bisa memberi makna atas hidup ini. Jangan biarkan hidup yang menentukan kita. Tapi kita yang menentukan hidup. Kita yang menentukan hidup. Kalimat ini memberi stamina positif bagi Frank. Karena kehidupan masih membutuhkan kehadirannya. Mari kita lihat. Situasi susah, yes.
Tapi anak-anak kita sedang membutuhkan kehadiran kita. Istri kita sedang membutuhkan kehadiran kita. Suami kita yang sedang lost job, yang jadi pengangguran sekarang di rumah, sedang membutuhkan pundak kita. Pundak ibu-ibu, tempat di mana ia meneteskan air mata kegalauan hatinya. Jangan tambah kesakitan deritanya dengan kata-kata, percuma kamu laki-laki hanya tinggal di rumah diam saja. Tak mau seorang laki-laki seperti itu, ibu dan bapak. Tapi jika situasi menghendaki dan membuat dia sekarang mengalami seperti itu, yang ia butuhkan adalah pundakmu, tempat ia menaruh kepalanya dan meneteskan air mata. Tempat di mana engkau sebagai ibu bisa berkata, kita jalani hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Allah kita itu baik. Dia pasti memberikan pengharapan bagi kita. Anak-anak juga harus menjadi kekuatan sukacita kepada ayah yang saat ini mungkin sedang lost job, kehilangan pekerjaan. Dengan memberikan penghiburan dan katakan semangat. Jangan menyerah ayah, Tuhan itu baik. Itu yang terjadi saudaraku dalam sebuah pengalaman yang menarik. Dikisahkan tentang seorang kepala penjara. Ia diberi tugas yang tidak mudah, beban yang berat. Sekalipun mungkin bukan bagiannya untuk menentukan benar atau salah Paulus dan Silas. Di saat dia ingin bunuh diri karena merasa gagal dalam tugasnya. Dua orang ini kemudian berkata, jangan lakukan, kami masih ada di sini. Tidak ada dendam dalam diri Paulus dan Silas. Tidak ada kecewa. Justru memberi semangat kepada sang kepala penjara. Don't do it. Jangan lakukan. Kami masih ada di sini. Kita harus menjadi orang-orang yang memberi semangat di tengah-tengah derita ini, saudaraku. Mungkin gak enak di hati. Mungkin bisa saja Paulus dan Silas berkata, rasain kamu, mampus kamu. Itulah akibat orang yang memenjarakan orang benar. Bukankah itu yang terjadi? Kalau ada orang yang tidak kita sukai dan dia menderita, lalu kita berkata apa? Syukurin lu, mampus lu. Tapi lihat saudaraku, sikap yang luar biasa dari dua orang besar ini. Paulus dan Silas berkata, jangan lakukan. Kami masih ada di sini. Nah, kalimat yang tadi seperti disebutkan oleh Frank, yang memberi semangat baginya. Kemudian itulah pengalaman yang ia tulis dalam satu buku yang berjudul Man's Search for Meaning. Seorang pria yang mencari arti kehidupan ini. Dalam buku ini Frank juga mengingatkan bahwa kita dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita dalam menghadapi hidup. Sekali lagi saya katakan, Frank berkata, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita dalam menghadapi hidup. Apa artinya? Kita tidak bisa mengendalikan bahwa kita akan bebas dari COVID-19. Kita tidak bisa berkata bahwa semuanya pasti akan aman. Saya tidak akan mungkin terkena COVID-19. Mari saya ambil contoh. Presiden Amerika Donald Trump yang menolak memakai masker. Dan mengatakan ini tidak benar, ini konspirasi. Dan dia tetap berkumpul ramai dengan yang lain. Apa yang terjadi saudaraku? Beberapa minggu yang lalu ia dirawat di rumah sakit karena mengalami COVID-19. Kita tidak bisa menghindari situasi ini. Siapapun kita bisa saja terkena tanpa terkecuali. Saya, pendeta, saudara jemaat, tentara, orang sipil, semua bisa. Orang kaya, orang miskin, semua bisa terkena virus COVID-19 ini. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita dapat menghadapi hidup ini. Kita dapat mengendalikan diri kita untuk mengatasinya. Disinilah pentingnya kita menemukan makna hidup kita tersebut. Nah, jika memakai cara pikir Frank, kita bisa menduga mengapa Paulus dan Silas masih dapat berdoa dan bernyanyi dalam keadaan penderitaan sekalipun. Jawabannya, karena mereka telah menemukan makna hidup mereka di dalam Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus mengubah seluruh jalan hidup mereka. Makna itu diungkapkan Paulus salah satunya dengan mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Itu juga yang terjadi pada kepala penjara ini, saudaraku. Ia kemudian bersuka cita ketika orang-orang yang dipenjarakannya, yang karena kemudian gempa bumi akibat doa dan pujian dari Paulus dan Silas, yang seharusnya dia membunuh dirinya dengan mata pedang, tapi dilarang oleh Paulus dan Silas. Ia bersuka cita melepaskan kedua orang yang tak bersalah ini. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita tadi, membalut bilur-bilur, luka-luka dari Paulus dan Silas. Amazing. Bukan hanya sampai di situ, saudaraku. Dia mengundang makan kedua orang penjahat dalam tanda petik ini ke rumahnya dan menghidangkan makanan. Bersuka cita gembira. Pertanyaannya, apa dia nggak takut dengan jabatannya akan putus? Apa dia nggak takut jabatannya akan digantikan? Apa dia nggak takut kehilangan posisi? Tidak, saudaraku. Karena apa? Karena dia menemukan yang jauh lebih penting daripada jabatannya. Dia menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada kehebatannya. Apa itu? Yesus Kristus Tuhan. Dan seisi rumahnya menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Sumber gembira bukan terletak pada harta, kekayaan, jabatan, posisi. Tapi sumber gembira terletak pada Yesus Kristus Tuhan. Jika keluarga kita saat ini sedang menghadapi berbagai macam penderitaan, kesusahan, hilang pekerjaan, kita sedang mengalami kerundung masalah. Ingat, saudaraku, kepala penjara ini menemukan gembiranya karena ada Yesus yang tinggal diam dalam keluarganya. Ada kegembiraan luar biasa ketika dia kemudian menerima dan mau dibaptis. Sumber gembira kita, sumber sukacita kita ada pada Yesus. Oleh sebab itu, dalam bulan keluarga ini, mari undang Yesus masuk di dalam hati kita, keluarga kita, agar mengganti yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa karena gejolak sukacita dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar derita pasti ada, susah pasti ada, pergumulan pasti kami alami. Tapi hari ini tema ini mengajar pada kami, gembira di tengah derita adalah aneh. Sungguh aneh bagi orang-orang yang tak percaya. Tapi bagi kami yang percaya dalam Yesus Kristus, kami memiliki optimisme. Kami adalah orang-orang yang berpikir the winner sebagai pemenang. Bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi karena kami menemukan Yesus Kristus di dalamnya. Paulus dan Silas yang seharusnya mengutuki kepala penjara, yang menempatkan mereka pada penjara, bahkan memasung kaki mereka, menyesah, memukul, menyiksa. Tetapi ketika kepala penjara itu ingin bunuh diri, mereka justru mengatakan, jangan lakukan. Kami masih di sini. Kekuatan itu boleh terjadi karena penyerahan diri mereka pada Tuhan. Demikian juga doa dan pujian menggetarkan dan membuat penjara itu terbuka lebar. Penderitaan kami, masalah kami akan dapat kami selesaikan jika kami mau menjadikan Tuhan sumber gembira kami. Di dalamnya kami bersyukur, memuji, memuliakan, dan senantiasa berdoa padamu ya Bapa. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Keluarga Bapak Ibu Asikin Baim dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hendak memberikan persembahan dengan mengantarkan atau mengirim melalui nomor rekening yang ada di layar multimedia.
Jemaat juga dapat mengantarkan persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Majelis Pok Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah COVID-19 di nomor rekening yang tertera di multimedia. Kami sangat berharap Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer pada Bendahara Majelis Jemaat atas nama Penatua Risma P. Nababan Silitonga di nomor handphone 0811 983 626. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita bersama-sama membaca nats persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 439 bait pertama dan kedua. Bila tofan keras melanda hidupmu. Bapak Saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat dan juga berdoa untuk persembahan kita. Sungguh Tuhan, matematika kami yang selama ini kami pakai dalam menghitung-hitung apa yang kami bisa lakukan tak sebanding dengan berkat Tuhan. Matematika Tuhan berbeda. Kadang kami cemas dengan apa yang kami hitung dalam 1 bulan kehidupan kami. Tetapi ternyata Engkau memberikan berkat di luar dari apa yang kami dapat hitung. Sehingga dengan demikian kami diajak melalui pujian ini. Mari lihat Tuhan sang sumber pemberi berkat yang jauh lebih besar dari apapun yang ada dalam kehidupan kami. Berkat-Mu Tuhan berkecukupan bagi kami. Dan jika kami memberikan saat ini sebagai gambaran syukur kami, pujian kami kepadamu, bukan karena Engkau miskin, bukan karena Engkau tidak punya, maka kami memberi. Tapi inilah gambar dari hati kami yang mengucap syukur atas berkat pemeliharaan-Mu dalam diri kami. Terimalah agar dapat dipergunakan oleh gereja Tuhan dalam mendukung pelayanan di dalam kehidupan bergereja. Kami berdoa apa yang masih ada pada kantong-kantong kami, Tuhan berkati,
agar dapat kami pergunakan dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami hendak berdoa dalam syukur bersama keluarga Bapak Ibu Asikin Baiin. Kami mendoakan Bapak Asikin sebagai kepala keluarga, sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pauk Immanuel Kopassus, dalam kesehatannya, dalam tugas pelayanannya. Tuhan memberkati agar sungguh kehadiran Bapak Asikin memberi dampak dan memberi warna tentang cinta, tentang kasih yang menerima dalam keperbedaan, memahami, merangkul, memulihkan, menyembuhkan, dan berjalan dalam damai. Doa kami untuk Ibu Asikin Baiin sebagai ibu rumah tangga yang menopang, menolong, memberi semangat kepada Bapak Asikin, kepada anak, menantu, cucu-cucu. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Doa kami untuk anak-anak dari Bapak dan Ibu Asikin Baiin. Kami doakan Bapak Yuda yang telah tes dan lulus dari Lemhanas, tinggal menunggu pengumuman. Bapak Bambang Wijanarko dan Satbrimob di Polda Kalteng, Bapak Binsar Sianipar sebagai Dirkersin Kemenhan RI. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Istri mereka, anak-anak mereka, Tuhan memelihara dan menyertai. Demikian juga kami berdoa untuk tugas dan pelayanan Bapak dan Ibu Asikin sebagai pelayan di STFT Jakarta, PGIW Jakarta, PP Pauk DKI, GKP Klasis Wilayah Jakarta. Tuhan memberkati pelayanan yang banyak ini, memberi kesehatan dan sukacita, dan memberikan makna atas kehadiran, agar di tengah usia ke-74 tahun, Bapak Asikin tetap dapat melayani dengan baik. Demikian juga untuk Ibu Asikin dalam usia yang ke-70 tahun, Tuhan memberkati. Termasuk dalam pernikahan mereka yang sudah 50 tahun, Tuhan yang memelihara. Kami juga berdoa untuk cucu mereka, Lydia Gedelevina Felicia Ratu, yang berulang tahun pada tanggal 14 Oktober dengan usia 8 tahun. Tuhan memberkati dan menyertai pertumbuhan anak ini agar bertumbuh secara fisik dengan baik, tapi juga melalui orang tua ia dapat mengenal akan cinta kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk kesehatan anak-anak, menantu dan cucu, sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing. Doa kami untuk gereja Tuhan, Pauk Immanuel Kopassus. Tuhan berkati gereja ini agar sungguh dalam kehidupan bergereja kami merasakan pemeliharaan Tuhan, relasi persekutuan yang diikat dalam kasih dan cinta. Tentu di dalam pelayanan kami ada banyak kekurangan, ada banyak hal yang masih harus dibenahi. Tapi sebagai gereja yang dinamis, gereja yang juga misioner, kami diajak untuk tidak hanya memikirkan ke dalam saja, tapi keluar untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami dengan penuh cinta dan kasih. Kami berdoa Tuhan memberkati majelis jemaat yang ada di dalamnya, pendeta dan para penatua, agar bersama-sama bersinergi, berderap langkah yang sama dalam membangun kehidupan persekutuan gereja Tuhan. Berkati keluarga dari para penatua, pekerjaan mereka, anak cucu mereka, Tuhan memelihara dan menyertai senantiasa. Kami berdoa untuk kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf, seluruh anggota dan pengabdiannya pada bangsa dan negara. Tuhan memberkati
Demikian juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati di tengah-tengah situasi saat ini. Kami berdoa Tuhan menolong pemerintah ini untuk dapat melakukan berbagai macam hal dalam menyelesaikan persoalan yang menumpuk, ruwet, dan sangat luar biasa sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Cintamu Tuhan bagi Indonesia, damai-Mu bagi Indonesia, agar kami bisa terus hidup bersama satu dengan yang lain. Inilah doa kami dan permohonan kami ya Bapa, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 370. Bait 1 dan kedua, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dia kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara, biarlah pujian ini memberikan kekuatan pada kita. Apapun yang terjadi dan apapun yang kita hadapi, tetap ikut Tuhan Yesus dan tetap gembira di tengah derita. Mari terimalah berkat Tuhan untukmu. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku
Jemaat persilakan duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Atas nama Majelis Jemaat Pok Immanuel Kopassus Cijantung, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asikin Bayin yang seharusnya kita bersama beribadah dalam ibadah syukur di rumah, tapi karena situasi kita harus beribadah dengan terpisah. Juga terima kasih kepada Ibu Penatua Margareta Rumbekwan yang sudah melayani kita sebagai liturgos pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Kantoria, Ibu Alan dan Ibu Alex, Tuhan memberkati pelayanannya. Juga terima kasih untuk para petugas multimedia, live streaming, dan juga pemusik, Bapak Milton Purba. Terima kasih untuk pelayanannya. Biarlah semua yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam berkat dari kami untuk saudara-saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin.